Hey guys, malam. Ini untuk kawan-kawan yang lo udah pada ngebales, saya ingin tahu. Akan gue terangin apa saya ingin tahu. Nanti itu gue janji kalau lo pada ngomong saya ingin tahu, gue akan terangin detailnya waktu itu. Guys, sebelum gue lompat ke detail, lo masih inget gak waktu tahun 1990-an buat lo yang udah lahir tahun segitu. Dulu ada iklannya di RCTI adalah mesin cuci One Touch Easy. Mesin cuci One Touch Easy. Ya, kalau nggak salah gue agak brain mix up juga sama handphone Alcatel ada yang One Touch Easy guys. Walhasil si mesin cuci Toshiba itu mengadopsi teknologi AI yang namanya Fuzzy Logic. Tuh, udah dipakai di mesin cuci tahun dulu guys. Jadi AI udah ada. Udah lama banget guys AI itu dipakai di mesin cuci One Touch Easy-nya si Toshiba pada waktu ini. Iklannya kayak gini guys. Nih. Nih iklannya nih. Nih, ya, nih. Nah, oke guys, kembali ke course yang gue ambil 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu gue mengambil course yaitu judulnya ada dua materinya, yaitu tentang Artificial Neural Network dan juga Fuzzy Logic. Artificial Neural Network atau namanya JST, jaringan saraf tiruan, itu waktu itu kurikulumnya terkait dengan macam-macam guys. Ada tentang coherent self-organizing map, ada juga tentang backpropagation. Coherent self-organizing waktu itu kalau nggak salah dipakai untuk pattern recognition guys. Walaupun sekarang pattern recognition kayak face recognition segala macam itu menggunakan CNN, Convolutional Neural Network. Tapi pada 24 tahun yang lalu CNN itu belum ada, belum didengungkan. Tiap kali orang belajar Artificial Neural Network, paling nggak at least 1998 tuh at least di materi kursus gue yang diselenggarain oleh IEEE Indonesian Section pada waktu itu belum disebut tentang hal tersebut, tentang CNN. Baru ngomong Artificial Neural Network, pembobotannya gimana, coherent self-organizing map, dan juga ngebahas tentang backpropagation. Backpropagation itu gini, gue berharap outputnya kayak begini nih kalau gue train. Nah, sampai ke belakang dengan input demikian, pembobotannya mesti gue tulis apa. Itu backpropagation kira-kira seperti itu guys. Oke guys, sebelum gue ngelanjutin tentang Artificial Neural Network, ANN, jaringan saraf tiruan JST, kita parkir dulu guys. Nanti kita balik ke Artificial Neural Network. Sekarang izinin gue ngasih tahu sama lo tentang Fuzzy Logic. Nah, Fuzzy Logic ini yang nemuin adalah orang Iran guys, yang tinggal di Amrik tahun 1960-an. Namanya Lotfizadeh. Kalau dilihat dari 1960-an, 1965 dia udah nemuin itu dan dia udah tinggal di Amerika. Dia kayaknya bukan orang Iran yang fly from his country karena adanya revolusi pada waktu itu. Jadi dia memang udah lama di sana guys. Jadi logika Fuzzy ini adalah digunakan untuk di mana era digital itu kan terkenal ya kalau nggak 0 1, kalau nggak 1 0. Semacam itu kan guys. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak putih hitam, kalau nggak dingin ya panas, kalau nggak panas dingin. Tapi ada kalanya di mana ada satu case untuk decision making atau untuk pekategorian, di situ ada sebuah gap. Di mana untuk decision yang lebih optimum untuk menutup gap tersebut, kita harus memperkenalkan bukan hanya sekedar panas dan dingin atau dingin dan panas. Gimana kalau ada panas agak panas, panas dingin agak dingin. Warm look warm, ya kan? Manusia kan ngerasain kayak gitu, nggak ngomong 100 panas dingin. Ini agak anget, ini agak panas. Nah, untuk menutup logik, untuk menutup gap tersebut jika decision making diperlukan sampai parameter yang sangat detail itu, maka itu ditemukanlah namanya Fuzzy Logic untuk menutup gap tersebut, guys. Salah satu proses seperti itu yang ditemukan oleh Lotfizadeh. Orang Iran pinter-pinter, guys. Nah, lo bayangin tuh, 1965 Lotfizadeh orang Iran udah nemuin itu. Nah, ada lagi satu orang yang sangat cukup mumpuni ilmunya, di mana dia mengadopsi Fuzzy Logic ini, namanya Muhammad Jamshidi. Dia orang Iran juga guys. Jadi Muhammad Jamshidi ini salah satu ilmuwan yang cukup mumpuni keilmuannya. Dia sebenarnya part of the team yang ngedesain Pathfinder. Pathfinder itu adalah robot yang lo taruh di Mars guys. Kalau new generationnya sekarang namanya new generationnya The rover kan ya, The Curiosity rover, The Curiosity Project of Mars rover. Nah lo bayangin guys, kalau nggak bener-bener mengadopsi teknologi AI kayak Fuzzy Logic kayak gitu guys, itu gimana guys kalau robot lo keguling, apa lo ke atas pakai ke Mars pakai roket, oh balikin, kan nggak lucu guys. Nah makanya pergulingan robot itu adalah bukan sesuatu yang zero toleransi. Makanya untuk
pathfinder untuk supaya rodanya join kakinya atau rangka kaki atau segala macam itu, makanya mengadopsi teknologi AI Fuzzy Logic. Dataset Fuzzy dataset Fuzzy yang nemuin Lotfi Zadeh. Mojam CD meminjam itu, makasih Lotfi, dengan menggunakan AI-nya dia diadopsi ke Pathfinder. Jadi kayak gitu guys ya, orang Iran jago-jago guys ya. Guys, gue pernah kerja di Iran 3 kali guys. Gimana kalau lo nanya gimana atau cepat ceritanya, mungkin lo nulis di komen. Kalau nulis di komen ya tentunya ya kalau gue mood ya baru gue cerita guys, gak janji ya. Nah, oke guys, gue sekarang kembali yang apa yang gue parkir, yaitu artificial neural network atau jaringan saraf tiruan guys. Sebelum gue nerusin artificial neural network, gue mau nanya sama lo guys. Jangan lihat Google, jangan lihat pakai ChatGPT, Cloud, DeepSeek. Gue mau nanya sama lo guys. GPT kepanjangannya apa? Belum tentu lo tahu. Haha, ya kan? GPT itu Generative Pre-trained Transformer, ya kan? Generative Pre-trained Transformer. Jadi gini guys, sebenarnya di baliknya GPT itu sebenarnya ya ANN, Artificial Neural Network. Di mana Artificial Neural Network itu adalah di dalamnya lebih spesifiknya itu di dalam keluarga DNN, Deep Neural Network. Di mana menggunakan arsitektur transformer. Nah, di arsitektur transformer inilah yang bisa generative pre-trained transformer, mengenerate sesuatu yang baru. Buatin gue lukisan dengan gini, prom yang otaknya dia akan buat. Buatin gue puisi apa, dia mengenerate hal-hal yang baru, bisa mengenerate sesuatu yang baru guys. Nah, ini sebenarnya dibalik ini semua adalah artificial neural network itu sendiri guys, gitu. Nah, itu kepanjangan GPT. Apakah LLM-nya sendiri yang large modelnya itu cuma salah satu input. Misalnya kalau lo ngetik apa itu pakai LLM. Kalau speech ada lagi. Kalau warna, color ya beda lagi. Visual segala macam. Paling gitu guys. Ya semoga manfaat buat lo guys ya. Inilah balasan dari gue. Gue curious guys sama apa dari pendapat lo. Tapi pesan gue cuma satu, keep learning, stay humble.